Tolong jangan show saya, sempat ada saya di TV, saya tulis satu orang. Lu nggak tahu, lu nggak denger ini apa orang lu ngomong apa? Enggak bang, emang ngomong apa bang? Ini lu denger sendiri deh. Saya kirimin cuplikan dari media sosial, dia langsung bilang wah nggak bener nih katanya, nggak bener. Wah nanti saya akan peringatkan keras. Kalau perlu nanti saya pecat. Saya cuma peringatkan tak. Kalau peringatkan itu wajib saya bilang, karena ini jadi merusak ya nama Atta, seolah-olah Atta itu arogan, Atta itu memerintahkan orangnya untuk ya berlaku yang tidak pantas kepada awak media saya bilang. Tapi kalau sampai Atta pecat, saran saya jangan, karena kan dia cari nafkah untuk keluarganya. Tapi kalau peringatan harus wajib, dan saya juga minta orangnya setelah paham, ditegur, diperingatkan, ya segera meminta maaf saya bilang sama teman-teman media. Oke bang, kata Atta. Makanya Atta nggak lama, sekitar 10 menit dia kirim ke saya itu video permohonan maaf dari orangnya. Dan Atta sambil menyampaikan, ya bang saya udah tegur keras nih. Gitu. Jadi memang Atta klarifikasi ya, Atta tidak pernah menyuruh siapapun untuk melakukan hal yang tidak baik kepada teman-teman media. Ya, Atta justru juga ikut meminta maaf kalau memang ada kesalahpahaman yang disebabkan oleh salah satu orangnya Atta. Gitu. Bang, artinya di luar kendali Atta ya bang? Atta iya. Sampai nggak tahu kan? Nggak tahu, Atta nggak tahu. Tadi kan gini ya, saya tanya, Atta nggak tahu. Beda sebelumnya, begitu saya tanya Atta tahu, oh ya bang itu gini. Jadi memang Atta nggak tahu bahwa ada statement seperti itu yang menyebabkan menyinggung teman-teman awak media. Atta nggak tahu. Jadi Atta nggak tahu, apalagi Atta menyuruh, nggak ada. Ada Atta marah juga bang, bodyguard resmi dari Atta bang. Soalnya ada kabar itu Atta nggak kenal, nggak Nah, awalnya klarifikasi Atta itu bilang itu bukan orang saya. Iya. Tapi tiba-tiba ada klarifikasi lagi di medsos saja. Oh ini karyawan saya akan dimakan begini-begini. Abang sini gimana? Atta sempat cerita atau gimana? Kalau untuk status itu saya nggak tahu ya. Saya pribadi saya nggak tahu, karena saya juga tidak menanyakan hal itu. Cuma kalau dibilang orang yang saya kan berapa kali ya main ke tempatnya Atta, baik itu di kediaman maupun di tempat studio YouTube-nya, memang kan banyak orang di situ, banyak orang. Jadi saya nggak tahu nih apa ini salah satu karyawannya, apa temen dari karyawannya, saya nggak tahu karena saya juga nggak nanya. Gitu. Cuman yang saya tahu, ya hal tersebut memang tidak pantas dan memang kita sangat sayangkan. Makanya saya langsung memberikan informasi itu kepada Atta, dan Atta langsung merespon dengan baik, dengan cepat pagi-pagi sekitar jam 7:30 saya hubungi. Tapi dari anak-anak media juga melihat permintaan maaf itu kayak tidak ikhlas gitu, tidak sesungguhnya dari permintaan maaf ajudan tersebut ya, tersebut. Kayak dia agak dipaksa atau ada iya gitu. Gimana? Kalau untuk itu saya nggak bisa komentar ya, karena kan manusia berbeda-beda. Ada yang menyesali perbuatannya dengan menangis, ada yang mungkin dengan datar, ada yang juga mungkin merasa kepaksa, ya saya nggak tahu. Cuma yang pasti Atta pribadi juga tidak suka dan menyayangkan kenapa sih sampai harus ada insiden tersebut. Bang, kemarin ada yang ultimatum bahwa Atta harus minta maaf ke awak media langsung bang. Gimana bang? Tuh, bukannya sudah ya? Salah langsungnya belum bang? Belum. Salah langsungnya. Jadi jangan hanya medsos itu bang. Gimana bang? Gini, kalau itu saya juga tidak bisa berkomentar karena itu kan terkait ke pribadi orang sendiri. Yang pasti dia ya sepengetahuan saya, dia sangat mengecam perbuatan orang yang sudah diduga mengancam teman-teman media. Dia juga tidak setuju dengan apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Tapi kalau untuk dia harus minta maaf langsung, nomor satu kita sama-sama ketahui dulu bahwa posisi Atta bukan pelakunya yang mengancam teman-teman media secara langsung.
Yang kedua, Atta tidak pernah menyuruh orang tersebut untuk melakukan ancaman tersebut kepada teman-teman media. Nah, maka masalah wajib atau tidak wajibnya Atta meminta maaf sama teman-teman media, yaitu saya kembalikan lagi ke pribadinya Atta. Cuma kalau secara korelasinya, ya memang tidak ada karena bukan Atta yang berbuat, bukan Atta yang menyuruh. Gitu. Jadi ya kita tunggu aja seperti apa ke depan. Bang, ini langkah teman-teman media untuk melaporkan orang oknum ajudan tersebut sudah tepat kan menurut Abang? Terus menurut Abang sendiri itu ajudan tersebut dari TNI atau dari sipil atau gimana Bang? Saya nggak tahu. Kalau untuk urusan itu saya nggak tahu. Kalau bicara masalah laporan polisi, tentunya itu kan hak semua, bukan hanya hak wartawan, tapi hak seluruh warga negara Indonesia. Ketika merasa sesuatu mendapat ancaman, ya itu silahkan aja. Kami juga tidak bisa gitu loh. Atta juga nggak bisa bilang, please dong teman-teman wartawan jangan laporin, please dong, please, juga nggak bisa. Itu kan hak ya. Jadi saya rasa ya itu sah-sah saja kalau memang ada laporan polisi dari teman-teman, itu kan haknya teman-teman. Terakhir kontak yang terakhir Abang bilang jangan dipecat, Atta masih sempat ada obrolan lagi kan kemarin ini Abang sempat nanya. Nggak ada, udah saya komunikasi hanya pagi itu saja, pagi. Bang, saya bang, kalau SOP sebagai penjaga, abang kan juga bertemu dengan penjaga. Gimana bang, harusnya SOP-nya bang? Waduh, itu kayaknya harus ditanya sama seseorang yang punya ya perusahaan security atau bodyguard. Kalau saya nggak bisa ngejawab karena saya nggak punya. Ini kan namanya punya bodyguard bang, kalau abang gimana bang? Apa? Kalau abang punya bodyguard juga, kalau ada, kalau abang gimana? Nggak ada. Saya nggak punya bodyguard. Saya kalau jalan sendiri. Cuman ya ada yang ikut lah. Gitu. Kalau pekerjaan itu kan ada SOP nih dari Harusnya ada. Baik itu. Jadi gini, setahu saya kalau perusahaan security yang diminta bantuan untuk mengamankan atau membantu kelancaran seseorang yang meminta bantuan tersebut, itu ada requestnya apa sih gitu. Nah requestnya seperti apa yang diminta itu dikomunikasikan kepada outsourcing itu sendiri, perusahaan security itu sendiri. Jadi setahu saya ya. Jadi kalau SOP-nya seperti apa, tentunya itu perusahaan security yang bisa menjawab. Lalu requestnya dari orang yang menggunakan jasa pengawalan itu, ya itu juga tentunya berbeda-beda setiap orang. Oke? Terima kasih Bang.